patungan kurban hanya boleh pada sapi atau unta atau kerbau untuk 7 orang, Pendapat terkuat begitu. Patungan untuk 1 ekor sapi atau kerbau atau unta. Jadi itu bisa arisan boleh. Ya, arisan boleh. Arisan 14 orang misalnya atau 21 orang daripada satu kampung nggak ada. Cuma setelah dapat ini untuk 1 ekor sapi, tentukan 7 orang yang dapat siapa. Kalau 2 sapi harus ditentukan 7-7. Nggak boleh ini 2 sapi untuk 14 orang. Walaupun 2/14 itu kalau disederhanakan juga 1/7, tetapi tidak sah kalau begitu karena tidak jelas ini yang disembelih ini sapi kurban siapa. Jadi kalau ada 14 orang 2 sapi harus ditentukan. Sapi pertama ini siapa ber-7, sapi kedua siapa ber-7. Itu boleh berhutang sekalipun kalau sanggup bayar dan mudah, walaupun dia tidak disunahkan ya. Tapi bagus dia lakukan ini. Ada seorang namanya Abu Hazim. Ini diceritakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di tafsir Ibnu Katsir. Abu Hazim ini tidak punya duit sebetulnya dan dia berhutang. Setelah berhutang dia membawa hewan kurban. Maka ditanya, tastadinu wa tasuqul budna? Engkau berhutang dan engkau menggiring hewan kurban. Al-budna ini maknanya onta atau sapi ya. Ada beda pendapat ya. Onta itu al-budna, sapi masuk enggak? Nah itu beda pendapat. Ini kata Abu Hazim, ulama wafat tahun 133 Hijriah. Kemudian jawab beliau, aku mendengar Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam kurban itu ada kebaikan yang banyak. Jadi meski beliau pinjam, beliau yakin Allah akan ganti itu, nggak mengurangi rezeki. Logikanya kan seperti ini ya, kadang kalau nggak kurban kan bisa untuk beli ini beli itu. Ya belum tentu. Sama seperti orang merokok ya, terlepas dari hukumnya bagaimana. Ada orang bertanya, itu coba hitung rokok sehari berapa bungkus kamu dapat merokok itu. Kalikan sebulan. Nah kalau setahun kan bisa beli mobil. Beli mobil atau motor. Nah, terus yang bertanya balik, engkau merokok apa enggak? Enggak. Terus mana mobil kamu mana? Kan enggak merokok setahun, mana mobil kamu? Jadi enggak bisa pakai gitu ya. Ini namanya rezeki itu ya gitu. Berkurban apa enggak itu rezekinya enggak, insya Allah enggak akan berkurang. Bahkan dengan berkurban itu tersimpan di akhirat kelak, enggak akan jadi kurang. Walaupun tadi bahwasanya kalau tidak sanggup jangan dipaksa. Berhutang itu boleh, catatannya mampu bayar dalam waktu dekat. Yang kedua tidak kesulitan. Kalau minang alih benar kata Ustaz. Nanti nyalahin syariat lagi. Ustadznya disalahin. Ini gara-gara Ustadz nih. Sekarang saya tidak punya uang katanya. Ya jangan gitu, tanggung sendiri. Jadi ada yang begitu. Kalau tidak ada yang berkurban dalam satu kampung itu, tidak ada yang berkurban, entah karena tidak ada yang terbuka hatinya, entah karena tidak mampu, maka tetap sunnah, malah sunnah berhutang itu sunnah, supaya ada syiar. Jadi paling tidak satu yang berkurban, ada syiarnya.